Halo teman semuanya, balik lagi di channel Ketika Kamu Belajar. Hari ini aku akan menjelaskan lebih rinci bagaimana proses micro teaching dalam pembukaan atau penutup dan memberikan apresiasi lengkap dengan contoh PowerPoint atau materi yang akan dibahas dalam micro teaching. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, di sini kita harus menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang aku bahas hari ini yaitu 3.1 mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis teks prosedur yang dibaca dan didengar. 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar. 4.1 menginterpretasi makna teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kita juga harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tersebut yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian teks prosedur, siswa dapat menentukan jenis-jenis teks prosedur, siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur, dan siswa dapat membandingkan dua teks prosedur, dan siswa dapat membuat teks prosedur sederhana. Nah, di sini kalian bisa membuat acuan atau memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan slide teks prosedur. Kalian bisa menanyakan pada siswa, apakah ada yang sudah mendengar apa itu teks prosedur? Jika siswa ada yang berhasil menjawab atau bisa menjawab, berikan apresiasi. Kemudian beragam jawaban dari siswa tersebut kita rangkum dan jadi satu. Di sini menjelaskan apa itu teks prosedur. Nah, di sini teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di sini bisa kalian jelaskan secara rinci materi kalian dari jenis-jenis teks prosedur itu apa saja. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu tidak membutuhkan langkah banyak dan waktu yang lama. Misalnya, prosedur mematikan lampu atau menghidupkan televisi. Kemudian ada teks prosedur kompleks, membutuhkan banyak langkah dan waktu karena harus mengandung penjelasan yang mendalam dan lengkap. Misalnya, prosedur pembuatan surat tanah atau KTP. Ada teks prosedur protokol, yaitu menjelaskan langkah-langkah pengoperasian alat atau prosedur pembuatan sesuatu. Misalnya, prosedur mengoperasikan mesin cuci satu tabung, mengoperasikan mesin jahit high speed. Di sini bisa lanjut terus untuk materinya, apa saja itu struktur teks prosedur, ada judul yang merupakan tujuan. Judul teks prosedur diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Kemudian ada kalimat pengantar atau isi, diartikan sebagai pernyataan pembukaan dalam menyampaikan tujuan penulisan. Bahan serta peralatan diartikan sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau aktivitas yang dilakukan. Ada tahapan proses ditulis secara berurutan. Merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu, tahapan ini harus dilakukan dengan cara berurutan dari awal hingga akhir. Artinya, tidak boleh ada satu yang terlupa atau juga tertukar. Kemudian ada penutup bahasan terakhir dari teks prosedur, penutup yang berisi kalimat seperti selamat mencoba atau tips-tips sederhana yang ingin diberikan kepada pembaca.
Nah, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu kalimat imperatif, merupakan suatu kalimat yang berisikan tentang perintah dan berfungsi untuk memohon atau melarang seseorang dalam melakukan sesuatu. Ada kalimat deklaratif, merupakan suatu kalimat yang berisi tentang pernyataan dan fungsi untuk memberikan sebuah informasi atau berita tertentu. Kemudian ada kalimat interrogatif, merupakan suatu kalimat yang berisikan tentang pertanyaan atau berfungsi untuk mengetahui sebuah informasi tertentu. Ada konjungsi temporal, yaitu merupakan sebuah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan secara kronologis dengan waktu, tempat, serta suatu kejadian peristiwa yang memiliki keterkaitan. Contohnya, setelah ini, kemudian, berikutnya, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Ada juga verba material, yaitu suatu perbuatan yang mengarah pada suatu tindakan yang dilakukan secara fisik, seperti potong kecil-kecil singkong itu, masukkan air itu ke dalam wadah. Ada verba tingkah laku, suatu perbuatan yang mengarah pada sebuah tindakan yang berdasarkan suatu ungkapan, seperti tunggu dulu kira-kira 5 menit. Tunggu sampai singkong itu matang. Ada juga partisipan manusia, mengikut sertakan seseorang dalam suatu tulisan yang berfungsi dalam membantu langkah-langkah caranya. Ada bilangan penanda, suatu bilangan berupa angka atau nomor dalam mengurutkan langkah-langkah pada sebuah tulisan. Nah, di sini ada contoh menghidupkan kompor gas dan juga contoh cara mengurus SKCK. Kemudian berikan kesempatan kepada siswa untuk menyimak contoh dari teks prosedur yang guru berikan ini. Nah, setelah memahami dan menjelaskan mana bagian bidang strukturnya, mana bidang kaidah, guru bisa memberikan langkah-langkah bagaimana cara membuat teks prosedur. Yang pertama, bisa memilih tema atau judul teks prosedur, kemudian mengisi masalah yang ada, dan ketiga, menentukan jenis apa yang ingin dibuat dalam teks prosedur. Yang keempat, membuat beberapa pilihan dari masalah yang dihadapi, lalu menentukan pilihan yang harus dilakukan. Yang kelima, membuat langkah-langkah dari awal sampai terakhir teks prosedur. Misalnya, kalian bisa memberikan tugas terhadap siswa, buatlah sebuah teks prosedur yang lengkap dengan topik bebas. Nah, ini adalah contoh materi hanya untuk praktik micro teaching, topiknya tentang teks prosedur. Untuk lebih lengkapnya, aku akan memberikan contoh lagi di video-video lain dengan topik yang berbeda. Jika channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe dan aku bakalan share video yang lainnya. Terima kasih.